الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, yaitu dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum 'indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara nikmat agung yang dianugerahkan Allah dan barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari wujud nikmat itu adalah kita dipilih sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan menjadi umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, yaitu Allah tidak akan memberikan azab kepada umat Rasulullah selagi berada di lingkungannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Menurut salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Jahal melantunkan doa, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Yang artinya, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum sedangkan nabi-nabi mereka berada di antara mereka hingga Allah mengeluarkan nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini memberikan gambaran jika bisa menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab. Lalu pertanyaannya,
bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan saat ini. Pertama adalah dengan istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Yang artinya, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar menghidupkan aku, dan barang siapa menghidupkan aku, maka ia bersamaku di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata menghidupkan aku dalam teks hadis ini, tentu yang dimaksud bukanlah secara zahir. Rasulullah SAW kembali hidup secara kasat mata di hadapan kita. Akan tetapi secara maknawi, Nabi selalu tergambar sebagai teladan dalam segala bentuk dan gerak aktivitas keseharian kita. Maka dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya sama dengan menghadirkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian cara menghadirkan Rasulullah yang kedua adalah dengan memperbanyak ucapan salam penghormatan. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Selain keutamaan salawat yang begitu besar, ucapan salam juga memiliki keutamaan luar biasa. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Yang artinya, tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW setelah wafatnya masih dapat memberikan salam yang merupakan doa kepada umatnya. Sehingga kalau kita cermati setiap redaksi salam, lebih banyak menggunakan dhamir mukhatab atau orang yang diajak bicara yang menyiratkan kedekatan Nabi Muhammad dengan kita. Seperti saat duduk tahiyat dengan ucapan salam, "Assalamu alayka ayyuhan nabi," atau redaksi nasyid, "Ya Nabi salam alayka," atau "Assalamu alayka zainal anbiya." Hal ini juga yang menjadi landasan keyakinan bahwa Rasulullah SAW senantiasa hadir dalam majelis-majelis maulid yang diisi dengan bacaan salawat dan salam untuknya, dan kita berdiri menyambutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Nya, dan Allah membersamakan kita dengan Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي وكفى
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.